Nah ini bawa berapa jam nih dok hari ini dok? Today bawa 5 piece jam tangan selain yang dipakai ya. Oke, ini memang jam-jam yang ibaratnya disukai lah atau yang Andalan ya. Jadi seiring berjalan waktu sampai pas gue pertama kerja itu juga inget banget gaji pertama itu gue bales beliin bokap jam. Oh, oke. Gue beliin t-shirt waktu itu, tapi itu yang otomatis. Pastijamtangan.com. Ya ini adalah Dr. Andreas. Halo dok. Ya, Apa halo. kabar dok? Baik Han. Apa kabar? Waduh. Nggak nyangka nih gue bisa kesini. Dulu taunya jamtangan.com atau Macwatch tuh dulu sebenarnya ya web biasa aja gitu. Gua nggak nyangka udah berkembang sejauh ini. Walaupun udah ganti nama jadi jamtangan.com ya vibes-nya lebih besar sekarang kalau gue lihat. Wah, Lebih grande. Nah ini kan gue manggilnya dok aja karena dari dulu juga manggilnya dok. Sip boleh Han. Ya. Dok Andreas nih kan terkenal nih di kalangan teman-teman kolektor di Jakarta nih kan kolektor jam modern. Aduh. Kenapa nggak tertarik vintage gitu? Ya sebenarnya sih gini ya, itu kan masalah preference ya kalau gue lihat ya. Jadi kalau di Indonesia kalau gue lihat patternnya tuh udah ada masing-masing gitu. Jadi di situ ada yang memang penggemarnya di area vintage, ada yang memang demennya di modern, ada yang demennya digital, ada juga smartwatch. Jadi itu karena preference masing-masing sih yang pasti. Terus kedua memang sejauh ini memang gue mencoba buat suka sama vintage. Cuman sampai sekarang memang belum dapat vibes-nya gitu, belum dapat oh ini nih yang gue kejar nih dari vintage. So far belum gitu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan suatu saat akan masuk mungkin gitu loh. Tapi masih buka kemungkinan. Ya, until now masih tahap belajar untuk gimana nih bisa masuk ke vintage, sukanya atau mau diambil yang vintage seperti apa fokusannya. Nah itu gue belum dapat sih. Actually kita sama sih. Gue juga belum dapat kliknya sama vintage, tapi desainnya gue suka sih. Ya jadi memang ya terus terang jam-jam modern ini kan pasti basisnya itu adalah jam vintage gitu. Jadi otomatis ibaratnya kita kayak merunut ke leluhurnya gitu. Cuman memang sampai saat ini belum dapat yang memang benar-benar oh gue tuh mau ngejar vintage-nya yang modelan ini gitu. Kan kayak ada orang-orang yang wah ngejarnya Master Cartier yang jadul-jadul, yang udah spider dial lah apa segala macam. Nah itu. Nah gue belum dapat nih vintage mana yang kira-kira pengen difokusin atau pengen dikejar gitu. Jadi makanya sementara ya kita ambil yang modern atau yang mungkin neo vintage lah. Neo vintage. Nah gitu. Pertengahan gitu. Nah pertengahan. Jadi belum yang jadul banget. Tapi memang kalau dilihat udah discontinued dan tapi masih ada unsur modern. Gitu. Kalau boleh tahu nih awal suka jam tangan tuh gimana tuh ceritanya? Awalnya kenapa pakai jam tangan terus ya mungkin ya karena dari kecil bokap udah ngenalin sama jam tangan. Dalam artian bukan perkara ngoleksi ya bukan, tapi kalau anak cowok pakai jam tangan di tangan kiri, posisi jam tangannya di atas. Nah itu ingat banget gua, papa tuh ngajarin kayak gitu. Bokap tuh apa istilahnya ngajarin dari awal pakai jam tangan tuh begini, ini cara lihat jamnya tuh begitu. Jadi benar-benar kayak gini rupanya pakai jam gitu. Oh ya udah. Terus udah itu selang berapa lama bokap kalau ada rezeki kadang beliin. Nah waktu itu yang pertama dibeliin gue inget banget itu Casio ya. Casio digital. Jadi yang dia ada alarm, dia ada stopwatch. Pokoknya kalau buat waktu itu gue kelas 5 SD apa 6 SD. Jadi kalau buat anak umur segitu dapat jam digital dengan berbagai fungsi itu udah seneng banget. Dan dia ada anti air. Kan dulu tuh jam kan banyak quartz ya. Maksudnya tahun-tahun 90-an tuh kayak quartz juga booming banget. Dan rata-rata jarang yang WR, water resist. Jadi kena air dikit berembun apa. Nah ini Casio ini spesial. Dia ada lampunya, kalau gelap tuh bisa dinyalain. Walaupun lampunya masih semprong ya. Nah terus pokoknya dengan segala macam fitur itu gue udah seneng banget gitu. Dan itu inget banget gue harganya Rp35.000. Wah masih murah ya tahun itu ya. Iya, gue inget banget dulu beli jam tuh bukan di online atau di ini. Jadi kita ke toko di pasar gitu. Terus
terus masih ada tawar menawar gitu, yang buka toko nawarin, oh ini 45.000 ya, ditawar-tawar ya, kayak mama di pasar lah nawar gitu. Akhirnya dapat segitu, dia settingin, terus kita bawa pulang. Tuh happy banget gitu. Jadi seiring berjalan waktu, sampai pas gue pertama kerja itu juga inget banget, gaji pertama itu gue bales beliin bokap jam. Oh, oke. Gue beliin t-shirt waktu itu, tapi itu yang otomatis gitu, karena gue mikirnya jam Porsche itu kan mungkin kalau untuk gift yang bisa lebih bertahan lama dengan apa, gue lebih feel kayaknya lebih ke otomatis. Dan pada saat itu gue belum punya jam otomatis. Oke. Jadi benar-benar cuma buat beliin bokap doang. Dan bokap pas lihat, wah demen nih gitu loh. Karena dulu itu untuk jam otomatis lumayan susah nyarinya. Pas zaman bokap ya, gitu. Lumayan susah nyari dan harganya quite pricey. Karena kan kalau nggak Swiss made, ya Japan made, yang notabene waktu itu harga impornya juga ya lumayan lah harganya gitu loh. Nah jadi pas gue udah kerja, gue beliin yang kebetulan waktu itu gue beliin Swatch, dan itu gue kasih bokap. Tuh dia senang, dia lihat gitu, karena ada riwayat memang almarhum kakek itu juga dulu memang kalau gue bilang watchmaker, dia lebih ke jam ini sih, jam dinding. Oh. Jam dinding, Jung Hans, terus jam yang ada burungnya keluar itu, ya dia ada casing kotaknya. Nah dia tuh bikin semua tuh, kadang bikin rumahnya, kadang movementnya dia utak-atik, pokoknya dia bisa servis segala macam. Nah itu almarhum kakek. Nah jadi dia juga punya Rado atau apa yang Mido, jam-jam tua yang wristwatch, tapi itu yang harus di ini isinya dikocok, Otomatis. ya otomatis, tapi dia di ini. Nah itu dulu gue sempat juga pas lagi kecil itu ikutlah megang terus lihat. Tapi waktu itu juga sama sekali belum ada ketertarikan di jam otomatis, karena gue mikirnya nggak praktis ya gitu. Oh, iya. Ditinggal dia mati ya kan. Terus juga kalau misalkan ada tanggalnya lu nanti pas akhir, pokoknya nggak ribet lah gitu. Dan gue ngerasa kalau pakai jam quartz atau digital itu lebih simpel. Grab and go waktu itu mikirnya. Dan karena cuma punya jam satu, ya udah ambil yang simpel aja gitu. Nah berjalan waktu lagi sampai pada akhirnya gua masuk komunitas. Yang pertama kali join itu SDI. Oh, Seiko Diver Indonesia. Seiko ya? Diver Indonesia. Jadi dan di situ waktu join, lucunya gua belum punya jam Seiko Diver. Oh iya. Jadi waktu itu join SDI itu hanya sebatas pengen tahu, pengen belajar. Jam otomatis kok bisa semenarik itu sih, kalau bisa komunitasnya banyak orang. Apa sih yang dilihat? Disitulah gue join, disitulah gue melihat. Oh rupanya jam diver tuh banyak macamnya ya. Mulai dari dialnya, terus mulai dari speknya. Yeah. Ada yang kedalaman sekian meter. Dan di situ gue belajar banyak. Jadi informasi itu banyak masuk, dan di situ mulai ada ketertarikan pengen punya. Nah di situ. Nah tapi bingung juga pengen punya, tapi belinya di mana waktu itu. Jadi itu tahun 2017 ya kalau nggak salah. 2016 2017 lah. Jadi masih sempat bingung-bingung. Di situ memang ada Seiko Diver FJB, cuman ya gimana ya? Jam bekas ya. Ya gue sebagai orang kelawam baru pertama kali. Dan kan dulu SDI kita jarang ada meet up ya. Maksudnya atau ada meet up pun masih minder lah, karena belum punya kan gitu loh. Kita mikir, aduh mau beli di mana gitu loh. Memang di SDI FJB waktu itu adalah orang pada jualan, tapi kita kan nggak ngerti secara umum gimana sih cara ngecek barang legitnya gimana, atau ngecek fungsionalnya bener atau enggak gimana gitu loh. Jadi karena masih takut dan bingung, pasti orientasi nyari, oh kita pengen cari baru. Nyari, ketemulah web www.macwatch. Ya. Macwatch. Nah itu. Nah dari Macwatch itu lihat-lihat lah. Terus sempat ya namanya kita konsumen deh, kita pasti bandingin harga. Iya. Kita lihat ke mall, ke butik waktu itu, lihat harganya bedanya lumayan jauh. Pertanyaan pertama dalam hati, ori nggak ya? Oke. Nah itu dia. Terus sempat nanya beberapa orang yang saya kenal, mereka bilang sih, iya, kayaknya sih waktu itu beli nggak ada masalah sih, ori-ori aja. Ayo udah, saya beranikan diri lah untuk beli. Waktu itu yang beli pertama itu nih, saya masih ada, kalau di aplikasi itu ada track recordnya,
Kita beli pertama kali itu, bentar, agak panjang nih ya. Oh iya, Centurion member. Bentar. Nah, ini dia. Pertama kali saya beli itu ini. Oh, Monster ya, Monster SRP 315J1. Oke. CDM. Ini tanggal 29 Januari 2017. Nah, situlah mutusin untuk ambil. Jadi, ambil ini pertama. Kenapa pilihnya Monster? Kenapa? Ya, terus terang waktu itu nggak ada preference. Maksudnya, kalau sekarang kan udah punya preference nih. Oh, kita mau cari jam seperti. Kalau dulu kan waktu join nggak ada. Jadi cuma sering lihat di feed SDI mana yang sering diupload dan mana yang paling menarik gitu. Kan nama Monster itu kan menarik, Seiko Monster. Dan saya lihat, oh dialnya oranye kombinasi dengan hitam. Wah, bagus nih gitu loh, kontras. Makanya ambillah itu. Ambil dengan harga segini, nyampe kita lihat, wih barangnya bagus banget dan ya memang ori. Saya cek ke butik Seiko juga ori. Nah, sejak punya Monster inilah baru berkembang, belilah yang lain. Baru keracunan yang lain ya. Nah, dan waktu itu memang masih sebatas Seiko. Oke. Seiko dan diver waktu itu. Jadi karena mikirnya ya keren gitu. Diver banyak fungsionalnya apa. Belum berpikir untuk memilih genre lainnya. Kan dia ada tipikal yang diver, ada tipikal dress. Sejak join komunitas saya baru tahu. Oh rupanya jam tuh ada macam-macam lah. Genrenya ya? Ya, ada diver, ada dress watch, ada field watch, ya kan, kayak alpinis kayak gitu-gitu. Nah, semenjak tahu itu, barulah explore. Oke. Explore di mana? Balik lagi, kita dulu kan belum jadi jamtangan.com, namanya masih MacWatch. Nah, jadi di MacWatch itulah saya scrolling, bikin wishlist. Oke. Yang mana ya kalau pas nanti memang pas ada rezekinya baru ya, rupanya ya begitu pas ada ya saya coba beli yang lain. Pernah beli Casio nggak di jamtangan.com? Pernah. Pernah ya. Jadi Casio pertama yang saya beli di jamtangan.com itu ini Casio Mission Impossible. Oh, DW290 DW290 1 VS. Nah itu yang saya beli pertama. Kenapa? Simple. Karena waktu itu Tom Cruise pakai itu. Tom Cruise pakai itu, oke. Di Mission Impossible 1. Jadi saya lihat, wih, ini kayaknya perlu dibeli. Karena gini loh, nggak semua jam yang dipakai di film itu aksesibel bisa kita beli. Oke. Kadang ada pun dibanderol dengan harga yang lebih mahal, ya kan. Dan waktu itu memang pas Mission Impossible 1 kayaknya budget Tom Cruise nggak sebesar itu ya. Jadi dia pakai jam yang mungkin ya udahlah yang dia pakai cocok aja. Dan itu yang saya lebih interest nyari jam yang seperti itu. Termurah dong Casio-nya. Termurah, betul. Teman-teman tervalidasi, jamtangan.com pusatnya Casio, termurah, terlengkap, dan terjamin. Dan waktu itu lumayan susah loh nyarinya. Dan saya bisa nemu di sini gitu loh. Oh, berarti model itu waktu itu agak Susah. agak langka. Ya karena memang entah banyak yang nyari atau memang di sini masukin nggak terlalu banyak. Karena kan dulu kayaknya fokusan market tahun 2017an tuh fokusan market lebih ke G-Shock ya. Iya. G-Shock itu yang lebih dominan. Wah semua masuk G-Shock gitu loh. Meanwhile Casio itu nggak terlalu yang ya mungkin karena peminat sedikit otomatis ya hukum pasar ya otomatis supply pun nggak banyak. Iya. Itu susah nyarinya dan pas di sini ada ya udah langsung ambil karena saya tahu memang ini ya YTTA gitu yang tahu-tahu aja ini yang dipakai sama Tom Cruise gitu. Nah ini bawa berapa jam nih dok hari ini bang? Today bawa 5 piece jam tangan selain yang dipakai ya. Oke ini memang jam-jam yang ibaratnya disukai lah atau yang andalan ya. yang memang bukan hanya untuk diam di kotak jam, tapi dia untuk memang dipakai di pergelangan tangan. Nah gitu. Jadi bukan artian ya saya ya ibaratnya kalau orang ada bilang oh jam tangan investasi jangan terlalu sering dipakai nanti cacat malah harganya turun. No, enggak. Ya maksudnya jangan seperti itu gitu loh. Jam tangan ya untuk dipakai di tangan. Dan ini ya memang rutinitas yang mungkin switching lah untuk kita ganti-ganti yang kita pakai untuk daily. Mungkin ini SJE 093 ya? Betul, ini Seiko yang cukup ibaratnya apa ya? Cukup
legendary ya ibaratnya. Model First divernya Seiko itu ya ini gitu loh. Cuman ini direinterpretasi, dibikin ulang di tahun yang lebih modern, dengan spek yang lebih modern. limited edition 1965 juga ini. Betul. Tahun 62 emas. 65 pieces. Ya memang kalau sudah di atas 500, kalau kita bilang limited ya sebenarnya nggak limited amat ya. Gitu loh. Cuman memang khusus untuk yang ini SJ093 walaupun dia 1965 pieces jadi hampir 2000 pieces ya. Pada saat dia launching dijual in the matter of mungkin beberapa hari udah sold out. Sekarang juga udah jarang lihat dong. Betul. Kayaknya nyari juga udah susah, kecuali bekas-bekas ya, itu juga agak susah. Tapi bersyukurnya kalau penggemar Seiko itu selalu ada alternatif. Gitu lah. Jadi walaupun yang ini sulit dicari atau apa, jadi ada yang semirip dengan itu Seiko bikin, tapi dengan versi yang lebih mass production. Jadi dia bikinnya lebih banyak. Seperti yang dipakai inilah. No ini ya. Kalau kita compare, nih kan. Nah, keduanya vibes untuk desainnya tuh mirip. Segala macamnya mirip, hanya perbedaannya kecil sekali. Mungkin dari movement, dari ketebalan, dari apa. Tapi overall memakai. Jadi kalau misalnya memang lewat dengan yang ini yang langka segala macam ini, ya Seiko udah bikin alternatifnya. Tinggal kita sebagai konsumen ya udah kalau mau ambil ya ambil aja yang alternate yang lebih accessible dibanding yang kita ngejar yang ini yang mungkin sudah sulit dicari gitu loh. Ya itu sih kurang lebih. Ini gue sengaja pakai 2 jam tangan ya, karena udah feeling Dok Andreas bakal bawa SJ 093. Ya karena ini salah satu yang mungkin favorit lah dalam artian di mata awam mungkin ya Seiko biasa ya, Seiko diver apa sih ya dial hitam ini, tapi di mata Seiko fans ya ini salah satu jam yang cukup spesial. 62 emas ya sebutannya. Jadi 62 emas itu ibaratnya grailnya lah anak Seiko gitu. Ibaratnya kalau nyari apa nih yang kalau gue cuma mau ambil satu aja Seiko diver yang gue nggak mau ngoleksi banyak-banyak lah, cukup ambil satu. Kalau ada yang nanya sama gue ya ambil yang 62 emas. Model ikonik soal ya. Karena ini model ikoniknya Seiko yang bukan yang modern, yang jadul, tapi dia everlast. Dulu disukai, sampai sekarang pun dia produksi tetap disukai. Karena simple, compact, dan ya easy to read lah, enak lah. Kalau ya kita lihat Rolex mungkin ada namanya Rolex Submariner. Nah, itulah kurang lebih. Jadi ikoniknya Rolex tuh mungkin Submariner, sedangkan kalau Seiko ya dengan 62 mass. Gitu kurang lebih. Ini ada Explorer 1 ya, 36 milimeter. Ya ini salah satu Rolex yang ibaratnya dia itu Rolex yang awal-awal muncul, ya kan, Explorer ini. Dan size-nya itu pas dengan saya. Dalam artian kalau yang populer itu kan mungkin Submariner, Daytona, atau mungkin GMT Master. Yang mana dengan case yang sekarang itu menurut saya sih agak kegedean di tangan. Jadi makanya dulu pas mutusin beli ini karena size-nya paling cocok untuk tangan. Jadi bisa dipakai untuk daily, nggak takut kepentok. Dan dia simple, no date, no complication apa-apa. Bener-bener kalau buru-buru tinggal atur waktu doang udah bisa jalan. Dan ini dipakai di tangan tuh bener-bener compact dan simple sekali. Makanya saya suka banget ini. Dan nggak terlalu kelihatan bling-bling. Ya, nggak terlalu menonjol ya. Ya, jadi beda dengan Datejust mungkin, atau yang two tone, yang apa, yang dimana di situ ada goldnya, ada diamondnya. Ya, terus terang saya sih belum sampai di tahap itu untuk memakai jam seperti itu. Ini tahun berapa Dok Explorernya nih? Ini yang tahun baru kok. Tahun 2021 masa. Oh iya. Oh, soalnya yang 36 kan belakangan ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi 36 tuh ada berapa kali keluar ya. Ada yang pertama kali yang jadul banget, terus sempat ada keluar tahun 90-an ya. Nah, terus baru yang terakhir dia rilis lagi yang 36 di tahun 2020-an. Nah, ini gue cukup kaget juga ternyata Dok Andreas nih punya Breitling nih. Soalnya kan ini jam yang menurut gue ya desainnya tuh kan kelihatan bling-bling dan maskulin gitu. Bahkan walaupun size-nya kecil pun masih terlihat besar gitu. Why lu pilih ini nih? Oke.
Ya, kalau untuk Breitling ini terus terang ini karena Breitling yang jadul ya. Jadi dia yang Chronomat 13352. Jadi sebenarnya dia lug to lug sama diameternya nggak sebesar yang modern. Iya. Makanya kenapa saya nyari yang justru malah yang ke belakang? Karena apa? Karena yang modern ini terus terang agak susah wearable di wrist saya yang kecil. Ya otomatis saya cari yang agak baik dan tentunya lebih affordable. Iya. Ya, oke. Ditambah juga movementnya ini dia pakai Valjox masih 7750 yang which is dia lebih gampang untuk di maintain. Maintenance-nya lebih simple lah. Mesinnya mesin bandel hitungannya untuk sebuah chronograph. Ya terus terang saya ada ketakutan tersendiri sama chronograph otomatis. Dalam artian kalau ambil chronograph otomatis dengan movement yang ibaratnya nggak biasa, entah itu in-house atau movement yang mungkin modular, itu kita harus siap budget untuk perbaikannya. Yang mana itu nggak murah gitu. Sementara kalau untuk Valjox itu lebih easily maintain dan rata-rata tiap tukang servis jam tuh bisa nomor service. Karena ini movement yang udah cukup lama. Karena sejuta umat lah ini dia. Sejuta umat bangunan sejuta umat. Reliable gitu loh. Nah, satu lagi untuk akurasinya juga cukup oke masih. Akurasinya cukup oke. Ya, jadi makanya kenapa saya decide itu oke udah ambil yang ini aja deh. Gitu. Ya. Kontras sih. Braceletnya kan polis banget soalnya. Ya, ini jauh dari kata tool watch. Lebih tool watch ini dibanding gitu loh ya. Walaupun memang penggunaannya kan sebenarnya ini chronograph untuk pilot, misalnya untuk apa. Nah, tapi ya sejatinya ini memang finishing dari Breitling itu dia memilih untuk yang lebih polish ya. Gitu lah. Terus satu lagi pertimbangan sebenarnya kalau untuk otomatis chronograph otomatis komponennya itu lebih banyak daripada otomatis biasa yang three-hander. Iya. Nah, konsekuensinya otomatis yang komponennya lebih banyak, ya kita harus lebih handle with care. Baik itu untuk maintenance-nya maupun untuk penggunaan kesehariannya. Ini juga yang menarik nih ada Explorer 2 GMT ya, Polar Dial. Yes. Ini jam nyarinya cukup ribet. Kenapa? Karena jam ini, jadi kalau saya tuh biasanya kalau sebelum beli jam kita riset dulu. Kita cari dulu dia produksi kapan, discontinued kapan, dan dia ada berapa batch production. Jadi kasnya Rolex itu dari misalnya lifespan dia dari sekian sampai sekian, dia tuh nggak sama semua produksinya. Dia ada beberapa batch yang membedakan. Kayak contoh ini tuh batch terakhir, di mana movementnya udah di-upgrade. Kalau yang sebelum-sebelumnya movementnya itu 3185. Kalau ini udah pakai movement 3186. Lebih baru ya. Lebih baru gitu. Terus udah itu dia pinggirannya udah di rehot. Yang mana ini mungkin untuk teman-teman yang penggemar Rolex vintage yang cukup alergi dengan rehot ini gitu loh. Jadi kadang ya sempat nanya juga sih beberapa teman yang megang Rolex gitu kan nanya, menurut lu gimana ini? Wah kalau gue sih nggak suka ya kalau yang modern ada rehotnya. Gue sih lebih suka Polar yang polos. Terus dia Swiss T25 dibanding ini Swiss made gitu lah. Nah ini juga lucu. Saya sempat jadi dengan ada perintilan-perintilan gitu, saya jadi nyari juga nih. Apa sih artinya Swiss T25, Swiss made? Rupanya itu yang membedakan adalah si lumenya. Lumnya, oke. Ya, lumnya itu rupanya kalau Swiss T25 itu masih menggunakan radioaktif ya. Nah, dari sudut pandang dokter nih, kayaknya radium tuh, radiasi dari material kayak radium tuh cukup berbahaya atau enggak sih? Nah, kalau terpaparnya dalam waktu yang singkat, ya ini untuk yang servis ya, yang membuka case-nya ya. Untuk terpapar singkat dan enggak dalam sehari terus-terusan itu harusnya sih tidak masalah. Karena kan walaupun radiasi itu kan bisa depleting dia, ada half time-nya, ya dia bisa hilang sendiri nanti dari tubuh. Yang repot itu kan kalau numpuk terus dia dalam tubuh tidak dibuang. Nah itu dia. Apalagi ada kacanya kan, maksudnya penghalang. Kalau kita sebagai user harusnya aman. Karena ini kan udah tertutup case, tertutup kaca, dia compact kan ibaratnya. Beda dengan yang servis. Kalau yang servis dia buka semua, dia pasti terpapar. Itu doang sih bedanya. Tapi ya dengan jumlah minimal dan ya bisa dihitung jari lah zaman sekarang jam yang pakai
radium terbuka. Tapi kalau radium tertutup ada. Contohnya Luminox. Oh. Itu bukan tritium ya? Ya, tapi dia ada radiasinya di dalam. Iya. Gitu loh. Itu makanya dia tertutup dia. Tapi dia tetap ada logo radiasinya. Oke. Sebenarnya. BAL juga make sih. BAL, nah itu dia. BAL juga. Terus ada beberapa micro brand juga, Pak. Tapi itu sebenarnya udah secure. Kenapa? Karena itu dalam tabung. Dalam tabung. Gitu loh. Kalau lihat, oh dalam tabung. Kelebihannya apa kalau itu? Dia itu nyala nggak usah tergantung sama cahaya. Iya, dia nggak nyerap cahaya. Nah, beda dengan Super Luminova. Super Luminova, kalau kita sinarin nih, sinar nih kan. Nah, otomatis dia bakal nyerap cahaya yang diberikan. Saat digelapkan, nggak ada sumber cahaya lagi. Dia bakal berpendar. Nah, tapi bedanya dengan tritium, kalau tritium itu tanpa diisi sumber cahaya, dia bakal berpendar terus selama gelap. Selama tritiumnya masih ada umurnya. Nah, kalau Super Luminova, setelah beberapa saat berpendar di dalam gelap, dia akan redup dan akhirnya mati. Dia perlu diisi cahaya. Gitu. Nah, ini nih. Ini kayaknya cukup menarik juga nih. Bisa tebak nggak? Ini apa sih sebenarnya ini? Wah, ini mix and match ini. Itu dia, oke. Case-nya mirip King Seiko ya. King Seiko atau kita bisa bilang GS ya, 44 GS. Web presets. Wah, modif nih. Ya ini boleh kita bilang ini Seiko mods ya, modifnya. Jadi ini awalnya SRP 583J1. Presets ya? Preset cocktail untuk perempuan, ladies. Jadi case-nya tuh kalau salah 30 mm dan bulat. Tapi saya suka dial hands-nya, terus sama movement-nya, lihat gold rotor. Ini menurut saya, wah ini sebenarnya masih bisa dijadikan jam cowok. Karena merahnya tuh merah marun. Oke. Ya kan? Oh tidak nih kalau pakai ini kan. Oh iya, cocok. Itu strapnya abu-abu ya kan? Cocok. Nah disitulah saya mulai research. Carilah case apa nih ya yang cocok untuk si Presas ini. Setelah cari, saya lihat dress watch. Apa sih dress watch yang ibaratnya ikonik banget gitu loh, baik Seiko maupun Grand Seiko. Nah muncullah si 44 GS gini. Saya lihat case-nya, cakep ini. Oke. Adalah berhubung itu di web luar, akhirnya saya putuskan untuk beli. Nah akhirnya jadi seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Max nih kan di beberapa komunitas kan Ya. sering ada perdebatan juga itu definisinya. Nah, misalnya jam Seiko mods itu definisi yang sebenarnya gimana gitu. Karena banyak juga di luaran sono juga ada yang bilang ini Seiko mods, tapi sebenarnya itu bukan berasal dari jam Seiko original yang dirubah partsnya, tapi dia merakit ya. Dia dari custom build gitu, hanya memakai movement Seiko gitu. Dan Ya. itu cukup jadi perdebatan sih di komunitas ya. Ya, betul. Nah itu kalau definisi mods yang benar tapi secara subjektif menurut Dok Andreas itu seperti apa ya? Oke, kalau dari POV saya sih, point of view saya sebagai ya ibaratnya ya belum cukup lama memang di dunia horologi, tapi saya udah ngelihat memang ada trennya sekarang di mana sebuah jam itu dimirip-miripin sama jam, mungkin jam mewah, jam luxurious, tapi diberikan label merek Seiko gitu. Oke. Yang which is menurut saya itu kan bukan produksi dari Seiko. Iya. Ibaratnya, dan itu malah menyerupai mohon maaf jam luxury merek lain. Iya. Nah, kalau menurut saya sih kalau itu ya nggak bisa dibilang sebagai mod Seiko sih, Oke. gitu loh. Karena terus terang Seiko tidak pernah mengizinkan mereknya itu ditaruh di dial yang bukan Produksi. dia. Ya saya sih nggak menyarankan. Tapi kalau sebatas hanya merubah, jadi ada jam Seiko yang kita beli kita ubah Iya. komponennya sedikit saja, seperti case-nya mungkin atau hands-nya, ya menurut saya sih itu sah-sah aja. Dan itu kan nggak kita uangkan dalam artian, oh saya jual belikan. Itu adalah preferensi pribadi ya, untuk dipakai pribadi juga ya. Gimana sih nyamannya saya pakai? Ya. Gitu loh. Dan kalaupun saya bosan, saya jual sebagai barang second, tapi dengan parts aslinya saya sertakan. Jadi ya harapannya sih dari channel-channel dan grup komunitas bisa mengedukasi masyarakat. Oke. Karena kadang yang buat saya miris adalah they pay very high price. Jadi mereka bayar mahal untuk sebuah jam
yang kualitasnya nggak nyampe itu. Dan even ya kalau kita tahu modalnya itu waduh gitu loh. Oke. Ya kan? Dalam artian ya kamu lebih baik membeli sebuah jam Seiko original. Ya kan? Dengan partsnya kamu custom. Dan bukan untuk diperjualbelikan ya, tapi untuk pemakaian pribadi. Untuk kepuasan sendiri aja. Jadi bagaimana itu cocok dengan saya waktu itu. Ini kayaknya strap yang di Polar ini gue kenal nih Dok nih kayaknya. Masa? Iya. Ini Ekiha jamtangan.com Japan's Denim bukan sih? Mari kita lihat ya. Wah bener loh Bang. Lakiha ini. Iya. Ini udah saya pakai untuk harian. Terus terang strapnya sih nyaman banget. Iya. Dengan harga segitu kita susah cari di pasaran. Atau kita mau custom build pun nyari bahannya nggak ada. Karena nih bahannya langsung dari Jepang ya. Ya. Dari pembuat denim Jepang. Ya kalau saya sih terus terang ini puas ya dengan strap ini. Ini kenapa dipasangin sama Polar nih? Itu dia. Karena terus terang kalau Polar ini kan buat traveling ya. Traveling dan terus terang saya kalau untuk strap saya lebih suka yang berbasis kain dan kulit seperti ini sebenarnya. Paling saya suka. Cuman susah nyarinya. Dan baru adalah pas di jamtangan.com ini kalau untuk yang kualitasnya seperti ini ya gitu loh. Yang fabriknya jeans denim seperti ini gitu loh. Karena rata-rata kalau di luar yang saya dapat itu bukan denim dia, bukannya. Dia itu kanvas biasa. Kanvas ya. Kanvas yang mana dia nggak ada efek wash kayak gini nih kalau yang rata kanan. Jadi kalau ini makin lama dipakai dia efeknya akan ada seperti washnya. True denim lah ya. Ya. True denim material. Gitu. Ini ada juga Dok, lagi ada yang Black Series juga tuh di jamtangan.com yang baru ya. Itu udah saya lihat tuh. Nanti tinggal nyari jamnya aja yang cocok apa nih. Tadi kan kita udah bahas jam yang dibawa nih. Gue dari tadi juga ngelirik-ngelirik tuh pergelangan tangan lu nih. Aduh, Omeganya. Keren banget nih. Ya, ini Seamaster ya? Ya, ini kebetulan ini apa? Omega Seamaster yang Planet Ocean. Dia yang 75th Seamaster Anniversary yang Summer Blue Edition. Jadi, ya ini Omega khusus keluarin dalam rangka ulang tahun 75 tahun. Tapi dia nggak limited kan? Ya. Masalah. Nggak limited. Dia available dalam kurun waktu ya selama anniversary-nya ini berlangsung. Setelah itu produksinya nih. Ya, tahun dia real anniversary itu. Setelah itu bakal stop production. Kalau nggak salah 2023 deh. Ya, bener ya? Dan ya ini sih salah satu Seamaster yang bisa saya pakai di tangan saya yang kecil ini. Iya. Sementara Seamaster modern lainnya kan semuanya size-nya cukup besar-besar. Iya. Gitu loh. 39 dengan lak-tulaknya dia pendek. Nah makanya jadi dengan join komunitas jam inilah kita bisa lebih aware ya gitu loh. Sebenarnya gimana sih sizing pakai jam? Memang ada orang yang selera, saya suka pakai yang oversize watch gitu loh. Tapi itu kan nggak semua orang. Ada juga orang yang kadang pakai jam selalu berasa kegedean. Kok saya kegedean terus ya? Padahal diameter udah sama nih. Maksudnya diameter udah kecil nih. Kok tapi pas di wrist kegedean. Nah karena memang ada satu komponen lainnya harus dilihat yaitu adalah lak-tulak. Jadi ada orang yang mikir lak-tulak tuh ini bukan, ini tuh lak size, lak width. Nah tapi kalau lak-tulak tuh ini. Jadi kurang lebih gimana jam tangan itu duduk di pergelangan tangan kita. Kalau lak-tulaknya semakin panjang walaupun diameter kecil, maka dia akan gantung. Tapi kalau misalnya lak-tulaknya pas walaupun dia lebar, diameter besar, dia tetap akan terlihat pas terus. Sebenarnya kan lebar dial juga kadang-kadang bikin ilusi tuh. Ya. Mungkin jam yang nggak ada bezelnya kan full dial ya. Nah betul. Itu juga. Versus jam yang ada bezelnya tapi diameter sama kan, yang ada bezelnya diameternya lebih kecil tuh. Ya. Itu jadi ada ilusi lebih gede kan. Ilusi optik. Coba. Jadi size di atas kertas mungkin. Nah makanya itu juga mungkin awal-awal kenapa saya suka jam diver. Karena dipakai itu terasa lebih kecil. Karena dialnya lebih kecil. Nah itu dia ya. Justru itu awalnya mungkin. Ya. Nah
Ditambah lagi mungkin warna ya. Iya. Jadi kalau warna dial itu semakin gelap atau mungkin mendekati hitam, maka otomatis jam itu juga akan terlihat lebih kecil. Jadi ini mungkin tips. Dari seluruh koleksi ini, mana yang paling disayang, Dok? Atau disayang semua nih? Sebenarnya Sampai yang di rumah nih. sebenarnya kalau disayang sih ya semua suka ya. Cuman kalau yang suka banget mungkin karena ada momentum ya. Iya. Mungkin ya ini sih. Explorer 1. Explorer 1. Ya, karena ini dipakai pas nikah. Oke. Ada Ya, momen sentimentalnya gitu. Jadi ini 12/4/270 bisa pakai pas nikah. Jadi memang memorable lah cukup ini gitu. Yang lain sih ya suka, sayang tetap dirotasi pakai gitu lah. Cuman kalau suruh pilih satu, I choose this. Oke. Jadi lebih baik minta maaf atau minta izin, Dok? Ya, kalau aku sih terus terang kalau untuk masalah pembelian itu pasti selalu ngomong sama istri. Jadi lebih baik minta izin dulu. Tapi Ya kalau saya pribadi, pilih yang disuka. Ya? nah itu bahwa dengan begitu kita bakal mengurangi ibaratnya gini, you need it or you want it. Cuma pengen doang atau benar-benar butuh. Iya. Oke. Kalau cuma pengen doang, ya kita tunggulah setelah beberapa saat. Pudar nggak tuh keinginannya? Kadang biasanya pudar. Iya. Udahlah, udah cukup lah. Gitu loh. Nah, sekarang lagi incer apa nih? Untuk inceran saat ini, mungkin karena anak lahir nanti Desember, Oke. Puasa dulu. dia show ular kan. Mungkin gue mau nyari yang Year of the Snake. Oh, oke. Jadi buat dia, gitu loh, Year of the Snake. Jam yang jadi ada beberapa manufaktur ngeluarin Year of the Snake ya, dengan range price yang Bermacam-macam. bermacam-macam. Jadi makanya nunggu nanti lihat budgetnya berapa, baru kita nanti cari yang sesuai. Jadi yang pasti sih memang mau nyari buat dia dulu sih, Year of the Snake. Jadi- Boleh Brohan lihat nanti di web, ketik. Iya. Jadi kita kadang beli jam tuh nggak selalu untuk diri sendiri ya. Jadi ada untuk momen-momen tertentu seperti yaitu buat marriage atau buat yaitu lahiran anak. Dan itu yang ntar yang Year of the Snake itu bakal diwariskan. Pasti diwariskan dan itu jadi momentum. Jadi makanya kadang pengingat gitu. Nah inilah jam yang menandakan kamu lahir. Wih, mantap banget itu. Jadi itulah the art of horologi yang menurut gue ya hobi. Jadi bukan sekedar lu buy everything you buy dengan budget yang mungkin unlimited. Mungkin ada beberapa orang ya. Dan setelah lu punya semua lu nggak tahu semua mau ngapain lagi ya gitu loh. Dibanding ya kalau gue pribadi gue cari momennya dan gue bakal beli yang berhubungan dengan momen itu. Jadi dia punya value emosional ya. Yes, emotional value yang menurut gue itu lebih, itu priceless bro. Priceless ya. Walaupun mungkin jamnya ada harganya, Oke. tapi momen saat lu beli itu priceless dan itu nggak bisa diulang. Di Indonesia kadang miss-nya itu beda dengan culture di Europe, di Japan, even in Japan orang tuh pas graduation dia udah beli jam. Dia pas ya kayak gue lah, gue nyari momen tuh kadang pas waktu itu gaji pertama gue beliin buat bokap. Jadi ada memang momentumnya di mana kita beli gitu loh. Nah itu yang menurut gue kadang di Indonesia tuh dari sisi marketingnya juga mungkin jarang ada yang jeli mencari itu, ya kan? Kan marketingnya cuma kadang 88 promo, 12 promo. You didn't see about the momentum orang di mana orang tuh birthday maybe atau apa yang dimana itu yang bisa lebih memberikan apa istilahnya kesan. Bro. Oke, Dok. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mampir di podcast Jamnya Ngobrol jamtangan.com. Oke, sukses selalu untuk Dok Andreas. Thank you. Wah. Jadi demikian teman-teman perbincangan gue dengan Dok Andreas sebagai watch collector. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you. Pasti jamtangan.com